Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini dengan terkait arus lalu lintas, kami sudah tergabung bersama dengan reporter Metro TV Zevanya Sara yang tengah berada di Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Zevanya. Bagaimana arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, selamat malam Gadis dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di gerbang tol Warugunung, Surabaya, dan hingga sampai malam ini tepatnya pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Warugunung, Surabaya ini terpantau lengang, baik itu yang meninggalkan ke Surabaya ataupun yang masuk ke arah Surabaya dan juga Malang. Tadi pihak Jasa Marga ini menyebutkan sempat terjadi antrian kendaraan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Namun antrian kendaraan tersebut ini terjadi pada exit tol gerbang tol Warugunung. Namun antrian kendaraan ini tidak terlalu signifikan, hanya ada sekitar 20 sampai 25 kendaraan yang mengantri dengan mungkin panjang sekitar 100 meter antrian tersebut. Dan hingga malam ini, hingga pukul 22 tadi, pihak Jasa Marga menyebut ini sudah ada 24.000 kendaraan atau ada kenaikan 70% untuk arus lalu lintas dari arah barat menuju ke Surabaya atau pada exit tol di gerbang tol Warugunung. Sementara untuk arah ke barat atau ke Jawa Tengah atau meninggalkan Surabaya ini sudah ada 22 kendaraan atau ada kenaikan sekitar 60%. Dan memang kendaraan yang melewati gerbang tol ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan untuk gerbang tol Warugunung ini memang untuk arah ke barat ini terdiri dari 11 pintu gerbang tol yang terdiri dari 4 pintu utama dan juga 7 pintu tambahan. Dan sementara untuk exit tolnya sendiri ini terdiri dari 15 pintu yang terdiri dari 6 pintu utama dan juga 9 pintu tambahan. Dan untuk masa arus mudik tahun ini semua pintu gerbang tol di gerbang tol ini dibuka untuk mengantisipasi adanya lonjakan atau penumpukan di gerbang tol Warugunung, Surabaya. Dan pihak Jasa Marga ini memprediksi untuk puncak arus mudik di gerbang tol ini terjadi pada hari H atau pada tanggal 2 Mei 2022. Dan untuk arus baliknya sendiri ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 8 Mei, di mana pada arus mudik ini diprediksi akan ada sekitar 45.000 kendaraan yang mengarah ke Surabaya, sementara pada arus balik ini sekitar 41.000 kendaraan diprediksi akan meninggalkan Surabaya. Dan selain membuka semua pintu tol di gerbang tol ini sebagai langkah antisipasi, pihak Jasa Marga juga ini sudah berkoordinasi dengan tim patroli dan PJR yang tidak jauh berada dari gerbang tol, khususnya yang mengarah ke barat, agar jika terjadi adanya kepadatan maka kendaraan-kendaraan ini akan dihentikan untuk sementara dan diarahkan ke jalur arteri agar tidak terjadi penumpukan di gerbang tol ini. Selain itu juga bagi kendaraan yang menuju ke Surabaya ini akan dialihkan menuju ke gerbang tol Driorejo yang juga ini mengarah ke Surabaya dan juga Gresik. Pihak Jasa Marga juga ini menambah layanan dan juga petugas untuk mengoperasikan yang namanya mobile reader, sebuah aplikasi untuk melakukan transaksi uang elektronik untuk mempercepat layanan transaksi di gerbang tol ini. Dan pihak Jasa Marga pun juga menghimbau agar pengendara yang akan melewati gerbang tol ini untuk selalu memperhatikan saldo uang elektronik mereka agar selalu cukup dalam melakukan transaksi. Meskipun di sini juga disediakan petugas yang akan melakukan top up secara mobile, namun hal tersebut juga ini dinilai cukup memakan waktu dan berpotensi dapat menimbulkan antrian kendaraan. Dan tadi juga pihak Jasa Marga ini menyebutkan meskipun kalau kita lihat di sejumlah ruas tol yang ada di Provinsi Jawa Barat ini mengalami kepadatan dan juga antrian yang cukup panjang, namun hal tersebut ini tidak berdampak bagi jalan tol yang ada di Provinsi Jawa Timur karena
Jasa Marga menilai untuk antrian kendaraan itu akan terurai di sejumlah ruas tol yang ada di Jawa Tengah, dan kendaraan yang masuk ke Jawa Timur dari antrian kendaraan tersebut ini hanya sekitar 12-15% saja, sehingga memang kepadatan ataupun antrian kendaraan yang terjadi di gerbang tol ini tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan gerbang tol yang ada di Provinsi Jawa Barat. Gadis. Puncak arus mudik di pintu tol Warugunung ini justru diprediksi pada hari H, berbeda dengan titik-titik lainnya. Bisa Anda jelaskan mengapa demikian? Baik, Gadis, memang untuk puncak arus mudik yang ada di gerbang tol Warugunung ini berbeda dengan puncak arus mudik di gerbang-gerbang tol lainnya yang ada di provinsi lainnya yang diprediksi terjadi pada hari ini. Karena menurut keterangan yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga sendiri bahwa hari H ini memang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di wilayah Jawa Timur sendiri untuk melakukan silaturahmi, sehingga diprediksi memang untuk volume kendaraan atau pergerakan kendaraan khususnya ini yang mengarah ke Surabaya atau melalui exit tol dari gerbang tol Warugunung ini akan bertambah jumlahnya, dan diprediksi memang ini akan mencapai sekitar 45.000 kendaraan yang akan melewati exit tol dari gerbang tol Warugunung Surabaya. Dan nantinya juga pada arus balik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 8 Mei 2022 dengan prediksi jumlah kendaraan yang akan melewati gerbang tol Warugunung ini akan mencapai sekitar 41.000 kendaraan yang akan meninggalkan Surabaya. Dan memang juga tadi sudah disebutkan bahwa sejumlah langkah antisipasi telah dilakukan oleh pihak Jasa Marga untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan ataupun antrian kendaraan, karena memang jika terjadi antrian kendaraan di gerbang tol ini tidak terlalu signifikan, karena kalau melihat dari antrian kendaraan yang terjadi pada pukul 17 sore tadi ini hanya ada sekitar 20-25 kendaraan saja yang mengantri, khususnya yang ada di exit tol gerbang tol Warugunung Surabaya ini, Gadis. Terima kasih laporan Anda, Zevanya Sara, langsung dari gerbang tol Warugunung, Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.